Atas alasan keamanan narasumber, kami menutup wajah dan identitas narapidana. Inilah fakta mengejutkan itu. Di salah satu sel penjara di Bilangan, Jakarta ini, para narapidana justru bebas menggelar pesta narkoba. Sel yang disulap menjadi apotik narkoba ini selalu ramai pengunjung. Ruangan selnya pun dihias guna menghidupkan suasana. Sumber kami di lapangan menyebutkan, dalam sepekan, para napi bisa 2 hingga 3 kali berpesta narkoba. Itu mah sama aja bang, kita sama, ya kayak kita datang ke kamar nih, siapa yang jual kamar kita tahu, kita samperin, udah kita bayar, atau mau pakai di situ atau kita bawa ke kamar kita, sama. Si BD itu dapat barangnya dari mana? Kalau itu mah bang ya kita kurang tahu juga, mungkin dari besukan atau dari mungkin ya maaf kata, dalam arti kata ya mungkin dari orang dalam juga. Sekarang nggak mudah itu masuknya. Ya oknum, berarti ada oknum. Seorang mantan narapidana membenarkan adanya apotik narkoba itu di dalam lapas. Demi alasan keamanan, identitas narasumber kami samarkan. Ini kamar kita kalau mau beli sebelah megang, kita tinggal ke sebelah aja. Mau pakai di iya ke blok lain, biasanya ke blok A atau ke blok B. Susah bang kalau pemakai itu buat berhenti total itu susah. Jadi butuh proses, butuh waktu. Emang kita kembali ke diri sendiri juga sebenarnya. Makanya yang dibilang orang masuk itu nggak ada yang kapok. Dia masuk lagi udah biasa kan, dia pikir di dalam juga ada. Nggak ada bedanya, cuman bedanya kita nggak bisa keluar aja. Tapi kalau buat ini mah lebih aman daripada di luar. Berkaitan dengan informasi yang Bapak Ibu sampaikan hari ini ke saya menganggap ini sebuah hal yang perlu dalam waktu tidak terlalu lama harus saya tindak lanjuti. Dan tindak lanjut itu tidak hanya sampai di situ. Memang kita akan coba dulu membuat sebuah analisanya. Apa sih yang salah sehingga ini peristiwa ini sepertinya berulang tahun terus? Hampir di setiap blok ada apotik. Apotik itu tempat yang di salah satu sel, biasanya di setiap blok ada sabu. Siapa yang mau sabu buat malam minggu? Saya juga pernah ditawari. Madu kini menjadi salah satu barang yang banyak dikonsumsi masyarakat di tengah pandemi. Banyak orang memanfaatkan madu untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Di tengah meningkatnya permintaan madu, sejumlah orang nekat memalsukannya. Bahkan praktik haram ini sudah dilakukan pelaku sejak 1 tahun lalu. Inilah penelusuran kami membongkar sindikat madu palsu yang kami lakukan pada akhir November 2020 lalu. Saat banyak orang berjuang meningkatkan imunitas tubuh di tengah pandemi dengan madu, ada ulah nakal sebagian orang meraup keuntungan dengan cara tak halal. Praktik kotor itu dilakukan dengan cara memalsukan madu. Memanfaatkan momentum di tengah tingginya permintaan madu oleh masyarakat,
Pelaku menjual madu palsunya sebagai madu asli asal Lebak, Banten. Masyarakat biasa mengenalnya sebagai madu Baduy. Polda Banten menelusuri kasus ini dan menangkap pelakunya dengan berpura-pura sebagai pembeli.